Allahu Akbar. Ternyata gak ada suara dari tadi. Walah. Iya iya. Ternyata mic-nya tadi dimatiin. Walah, astagfirullah. Ini udah ada suaranya ya? Sebentar ya. Iya, tadi ya ini udah panjang lebar sambil menunggu sebenarnya tadi ya. Sambil menunggu ada informasi tadi. Insya Allah di pekan depan itu ada agenda puncak Ramadan, 100% Ramadan, FSL Liga Sumut. Nah, jadi di agenda tersebut ada banyak rangkaiannya ya. Insya Allah ada berbagi takjil, ada kajian, terus ada buka bersama. Insya Allah kabarnya juga taraweh dan sahur bersama dan ditutup dengan GSJN, Gerakan Subuh Jamaah Nasional. Insya Allah ada mungkin reward lah untuk teman-teman yang dalam hal ini mengikuti agenda challenge Ramadan. Ini nggak bisa diundang ya? Coba ya. Ini Dani undang nih. Oke, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Eh, Sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Oke, Ane manggilnya apa nih? Rido. Ridho aja, Bang. Rido aja ya. Oke lah Rido, kita mulai aja lah ya. Eh, untuk episode kelima hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita kembali berhadir di agenda Singkap Selimut episode kelima yang insya Allah ya pada hari ini akan dibersamai oleh teman-teman dari UKMI Politeknik Medan ya. Dan alhamdulillah sudah berhadir bersama-sama kita di sini Ketua Umum dari UKMI Polmed yang insya Allah akan membawa Al-Maksurah dan juga Kultum pada pagi hari ini. Sedikit mengingatkan agenda ini sebagai apa ya? Sebagai ada kegiatan aja lah teman-teman supaya subuh tuh nggak kadang main HP gitu ya. Rupanya lama-lama terlelap. Ya, mudah-mudahan dengan adanya agenda ini teman-teman bisa melawankan setelah subuh ya, agar subuhnya itu produktif karena salah satu waktu yang terbaik itu ialah setelah subuh gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita tidur setelah subuh tuh nanti bangun-bangun pasti capeknya terasa kali gitu. Ya, mudah-mudahan dengan agenda ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Oke, tapi sebelum dimulai kita lapaskan dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rundownnya itu kita al-ma'surah terlebih dahulu dan nanti setelah itu baru kultum. Oke, mungkin kepada teman-teman sekalian, terkhususnya netizen yang berhadir pada hari ini, mungkin boleh sama-sama dibuka al-ma'suratnya, kita bacakan sama-sama walaupun tidak membersamai di live streaming, tapi sama-sama kita bacakan di rumah. Oke, mungkin boleh sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين صراط أنعمت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف آمين. لام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لا تعوده الله سنة لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه لمن يحاسبكم يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الله المصير لا يكلف الله نفسا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت حملنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وما أصبح بي مات أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دين عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم لها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alamin. Lah, dari tadi kok buffering ya? Iya, maaf, maaf. Oh, kira di sendiri aja nih. Pas kali alhamdulillah rabbil alaminnya antum muncul ya. Ani kira jaringan aneh. Enggak. Oke lah, telah selesai kita bacakan bersama Al-Ma'thurat. Mudah-mudahan Al-Ma'thurat tersebut menjadi pembawa keberkahan kita untuk memulai pada hari ini ya. Ini sudah memasuki 10 kedua bulan Ramadan. Ini adalah kalau kata hadisnya itu maghfirah ya, bulan ampunan, hari-hari ampunan. Insyaallah dengannya kita terus beribadah di bulan Ramadan ini, di 10 kedua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman sekalian, di episode kelima ini kita akan membahas tentang apa? Tentang puasa tapi nggak sholat. Ya, ini sering terjadi di masyarakat gitu ya. Dan mungkin dulu kita sempat merasakan juga gitu ya. Dan atau mungkin netizen saat ini sedang berada di posisi tersebut begitu ya. Melaksanakan puasa tapi tidak sholat. Kalau bahasa Jakselnya nggak apa ya? Nggak apple to apple ya. Iya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang kalam kepada Rido, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita bacakan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk kultum dan juga almat surat pada pagi hari ini. Juga selawat berikan salam, tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, jadi pada pagi hari ini saya diamanahkan oleh Bang Asmar untuk mengisi kultum dan almat surat. Dan saya itu diamanahkan untuk materinya itu adalah puasa tapi tidak sholat. Baik, langsungnya kita mulai ya.
Buffering. Bukan baper ya, buffer. Agak loading nih. Di tempat aneh atau antum ya? Bentar ya bang, jaringan saya masih. Oh, boleh bang, nggak apa-apa, aman. Siap menunggu. Hmm. Oke, sambil menunggu, izin ser-ser link bentar ya. Maaf ya bang. Oke, udah bisa, udah jaringannya kayak ini. Iya bang. Kayak Bang Asmar harus memberikan paket nih. Lanjut lah. Baik, untuk teman-teman semuanya yang berada dimanapun, seperti yang kita tahu bahwa puasa dan sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang seorang muslim itu wajib untuk mengerjakannya. Tapi dengan alasan syar'i dan meninggalkannya dengan mengimani bahwa dia tidak wajib dalam agama Islam dapat menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, perjanjian antara kami dan mereka atau orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Allah juga ada di sabda lain, beliau mengucapkan pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ya, namun dalam kenyataannya kita sebagai hambanya ada sebagian umat muslim yang semangat melakukan puasa Ramadan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka itu menunaikan sholat wajib 5 waktu. Padahal kan dalam Islam itu kan sholat itu kan merupakan ibadah pokok yang tidak boleh kita tinggalkan. Mungkin ada yang bertanya, jadi bagaimana misalnya puasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu? Baik, itu kalau mengenai itu barang siapa berpuasa namun tidak sholat, maka puasa sah tidak batal. Hal ini karena sahnya puasa tidak disyaratkan harus melaksanakan sholat. Hanya saja dia dinilai telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat tersebut dan dia harus segera bertobat kepada Allah. Dan kalau kita mau merincikan kedua hal tersebut, sebetulnya ada dua kondisi seseorang yang puasa tapi meninggalkan sholatnya. Pertama itu, dia tidak meyakini kewajiban sholat, maka hukum orang seperti ini, maka dia keluar dari agama Islam dan tidak diterima pahala puasanya. Dan yang kedua itu, dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia terjatuh dalam dosa besar dan wajib bertaubat dan puasa tetap diterima karena sholat tidak termasuk syarat sah puasa. Dan juga kan kita tahu bahwa kan di bulan Ramadan ini kan sholat sunnah itu kan setara dengan sholat wajib gitu pahalanya, dan juga sholat wajib pun juga pahalanya lebih besar lagi gitu. Jadi kalau kita meninggalkan sholatnya itu rasanya kita tuh sebagai orang yang rugi gitu. Sholat ini kan ini bulan Ramadan ini kan kita anggap sebagai event. Sedangkan kalau di dalam dunia game itu kan ada nama event dan pasti juga ada hadiahnya itu pasti besar gitu. Dan sama juga dengan bulan Ramadan ini.
kan dia juga event tetapi juga mendapatkan pahala yang besar. Jadi ya untuk kita ya yang masih sholatnya masih masih tinggal atau masih apa lalai, ya segera diperbaikilah secara perlahan-lahan. Juga kan sholat itu kan juga tiang agama. Sedangkan apalagi sholat sunnah. Sholat sunnah itu pahalanya tuh besar juga gitu. Jadi ya kita sebagai umat muslim ya diwajibkan untuk sholat. Jangan kita puasa tetapi tidak sholat itu ya semaja gitu. Jadi ya kita berusaha lah di bulan Ramadan ini sebagai sarana memperbaiki diri. Ini istilahnya ini apalah kita ini prakteknya gitu di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita tuh pelatihannya dan prakteknya itu di bulan Ramadan ini. Buffer lagi ya. Ayo, maaf bang, kaget ya bang, kaget ya bang. Dan juga ada dalilnya kan dalam Al-Quran bahwa dalam surah At-Taubah ya, artinya itu jika mereka bertaubat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan secara terperinci ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi jadi orang yang meninggalkan sholat itu termasuk suatu kekafiran, merupakan pendapat seluruh nabi gitu. Bahkan pun pendapat itu juga dapat dikatakan sebagai ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. Oleh karena itu hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat itu sia-sia gitu ibadah puasanya yang dikerjakannya. Dan juga orang yang tidak pernah melaksanakan sholat kemudian berpuasa oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang yang kafir, dan tentu dia pasti akan mendapatkan pahala puasa tetapi dia dianggap sebagai orang kafir gitu. Dan untuk kita semua ya semoga kita bisalah mengambil banyak pahala pada bulan Ramadan ini karena ini kan juga setahun sekali gitu. Dan kita pun kan kita juga umur juga nggak ada yang tahu, jadi kita nggak akan pernah tahu kalau di bulan depan itu apa di tahun depan itu kita tuh dapat jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dan juga marilah kita sama-sama memperbaiki diri, apa yang kurang itu dievaluasi, sering muhasabah diri. Ya mungkin itu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Rido yang dalam hal kesempatan ini menyampaikan puasa tapi tidak sholat gitu ya. Ibarat kayak kita makan tapi nggak minum gitu ya. Seret. Jadi kita melaksanakan puasa tapi kita nggak sholat tuh sia-sia gitu ya. Karena salah satu dua hal tersebut merupakan rukun Islam yang termasuk ke dalam rukun Islam gitu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dua hal tersebut, kita melaksanakan puasa tapi kita tidak sholat 5 waktu. Itu sangat sangat merugi begitu ya. Capek-capek kita puasa gitu ya. Namun ibadah yang wajib yang lainnya juga kita tidak melaksanakannya. Oke, mungkin netizen Villa ada yang bertanya atau mau diskusi gitu ya di kolom komentar. Ini alhamdulillah ada 5 orang ya. 6 alhamdulillah bertambah. Ya. Mana tahu ya
di kolom komentar ada yang mau kita diskusikan mengenai puasa tapi tidak sholat atau punya pengalaman, ya kan, berpuasa. Kayaknya dulu kalau aneh adalah pengalaman-pengalaman semasa SMP, masa-masa bandalnya lah ya, yang belum sholat 5 waktu, tapi kalau puasa tetap, ya, tetap jalan, tapi 5 waktunya masih bolong-bolong. Atau antum ada pengalaman juga? Terkadang kita Ya, hidup ini kan berputar ya, kadang dulu kita mungkin masa-masa buruknya gitu ya. Sekarang insya Allah mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. kalau itu sih saya pun dulu gitu juga bang, sama juga kayak abang dulu nih SMP apa kan dulu bandel gitu, jarang sholat. Bahkan saya Ya, tuh mulai mulai sholat gitu lah, mulai mau sholat gitu lah, mulai rajin lah. Itu SMA tuh bang, SMA kelas 2 kelas 3 gitu yang baru saya mulai rajin sholat gitu. iya betul-betul. Kurang lebih sama lah. Makanya kalau sekarang tuh kayak anak-anak kecil tuh udah mulai kita biasakan ya untuk sholat. Biar nanti baliknya itu udah terbiasa gitu ya. Tuh. Karena itu yang wajib ya. Yang pertama itu yang pertama kali ibadah dihisab itu ialah ibadah sholat gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Oke lah mungkin kalau nggak ada yang netizen pertanyakan atau diskusikan, ya sampai itu aja pada hari ini ya. Harapannya memang ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sholat wajib tetap terus dilaksanakan. Apalagi amalan tadi dikatakan bahwasanya amalan-amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan gitu ya. Ketika kita bulan puasa ini melaksanakan ibadah wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, insya Allah kan pahalanya itu akan setara dengan sholat wajib gitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi harapannya kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Ini adalah syahrut tarbiyah ya, bulan pendidikan. Jadi selama 30 hari ini insya Allah kita ditempah bersama untuk terus meningkatkan ibadah dan harapannya setelah itu kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa seperti yang di dalam Quran surah Al-Baqarah 182 ya. 183. Di 183 ya. Ya, tujuan dari akhir puasa ini ialah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Insya Allah. Dan seperti semalam melihat story Bang Azmar, kita jangan sampai jadi hamba Ramadan gitu ya. Ketika Ramadan kita semangat nih ibadahnya, tapi di luar itu udah melempem. Maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan takut kalau jika melakukan kemaksiatan dan akan terus berusaha bagaimana bisa melakukan kebaikan. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Mungkin dari Rido ada closing statement untuk menutup pada hari ini. Hmm, ya mungkin dari saya ya mungkin ya, kalaupun ada kata-kata saya yang kurang pas gitu, ya maaf lah, soalnya kan saya juga baru kali ini bang isi kultum bang, jadi masih apa gitu bang. Dan juga ya untuk teman-temannya yang ada dimanapun ya, ya kita tetap saling mengingatkan satu sama lain, saling merangkul satu sama lain jikalau ada misalnya akun kita yang futur ataupun yang tiba-tiba jarang nampak gitu di masjid, ya sama-sama lah kita rangkul gitu. Kita kan kita semua ini kan saudara gitu dalam Islam. Jadi itu sih, itu sih bang dari saya. Fastabiqul Oke, Masya khairat. Allah. Astabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap orang pasti punya masa-masa futur gitu ya. Kita pun nggak kita pungkiri, kita juga kadang futur ya. Tapi dengannya kita berada di LDK, dengannya kita berada di UKMI, insya Allah kita dikelilingkan oleh teman-teman yang baik, yang saling mengingatkan akan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita terus bersama istiqomah di jalan dakwah ini.
Oke, mungkin teman-teman itu aja untuk hari ini. Insya Allah kita besok akan bersama Wisu ya, akan membersamai kita di subuh. Harapannya tetap yang lain tetap ikut bisa membersamai ya. Ini alhamdulillah ada 5 ya, dan harapannya besok bisa ramai lah yang menghadiri kultum online ini. Namun teman-teman jangan merasa juga apa ya, merasa mungkin belum berpengalaman menyampaikan, tapi di sini kita sama-sama menyampaikan pesan-pesan kebaikan, nggak masalah, sebagai pembelajaran bersama untuk kita. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, lupa nih, mengingatkan juga kita ada agenda puncak di pekan depan, dan insya Allah kita di bulan Mei itu ada yang namanya agenda FSL DKD. Nah, sedikit mengingatkan biar teman-teman sudah terpikirkan untuk menghadiri agenda FSL DKD di Diary. Boleh dipantengin Instagramnya FSLDKD Sumut. Itu forum musyawarah kita bersama LDK Sumatera Utara, dan insya Allah kita akan bersama-sama berjumpa di Diary ya. Kita aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat terus antum ya. Ini akhir ya videonya. Ya, Bang.